Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Sang Triratna selalu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar dengan bersikap anjali. Mari kita berdoa bersama, ikuti Bu Guru ya. Pejamkan matanya, bersikap anjali. Berdoa kita mulai. Arahang sama Sang Buddha Bhagawa Bodang Bhagawantang Abhiwademi Soakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, demikian doa pembuka yang telah kita lakukan bersama. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi melalui slide video berikut ini. Kegiatan belajar 7 tentang kemurahan hati. Bermurah hati artinya beramal atau berdana. Kepada siapa kita beramal atau berdana? Kepada semua orang kita bisa melakukan amal itu atau berdana ya. Berdana adalah sifat luhur yang dikembangkan oleh siapa saja. Jadi yang berdana itu bukan hanya orang kaya yang boleh, tapi untuk semua orang. Berdana merupakan perbuatan baik kepada orang lain tanpa pamrih. Jadi saat kita memberi kepada orang lain itu tidak mengharapkan imbalan. Pada saat memberikan sesuatu kepada orang lain, kita mengatakan dalam hati, semoga mereka dalam kondisi baik, sehat, dan bahagia. Jadi saat kita memberi dana, kita juga mendoakan orang itu supaya sehat, baik, dan bahagia. Hal ini dapat dilakukan setiap berbuat baik, sehingga batin kita menjadi terlatih senang berdana, ya, supaya kita tetap terlatih saat berdana. Saat berdana harus memiliki keyakinan, belas kasih, ketulusan hati, dan tepat waktu. Kalau kita tidak tulus dari hati saat memberi, saat berdana, maka tidak akan mendapatkan berkah karma baiknya. Kemudian kemurahan hati dikembangkan dengan kesabaran. Melatih kesabaran bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau kita melakukan kesabaran, melatih diri dalam kesabaran, maka hasilnya akan baik. Kita akan disenangi banyak orang juga ya, karena kita tidak mudah emosi. Kemudian kesabaran adalah cara untuk menaklukkan amarah. Jadi kalau kita sabar, ada masalah akan segera terselesaikan. Tidak akan menjadi besar masalah itu ya. Memberi adalah perbuatan yang sangat mulia. Kenapa dikatakan sangat mulia? Karena kita memberi itu sama dengan menolong orang lain yang kesulitan ya. Kegiatan belajar 8 yaitu tentang kebijaksanaan. Yang pertama, belajar meningkatkan kebijaksanaan, yaitu diantaranya belajar tidak harus menulis, belajar tidak harus membaca, belajar bisa dengan berbicara, berbuat dan bekerja atau dengan menghargai orang lain. Sudah belajar ditandai adanya perubahan sikap. Jadi kalau kita sudah belajar berbagai macam cara ataupun dari menulis, membaca ataupun yang lainnya, maka kita akan memiliki perubahan sikap dengan lingkungan yang tempat kita berada. Apakah sikapmu sudah berubah? Kita harus tahu diri kita sudah berubah atau belum ya. Orang yang tidak mau belajar tidak akan berubah sikapnya. Kenapa? Karena orang yang tidak mau belajar itu sama dengan orang yang masa bodoh yang tidak mau tahu dengan lingkungan sekitar untuk belajar. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau belajar itu ya. Orang yang tidak mau belajar itu namanya orang bodoh. Belajar dengan sikap yang baik yaitu menjadi pendengar yang baik. Guru atau orang tua saling membantu, saling menyayangi, saling memberi perhatian,
bersikap baik kepada orang lain, menghargai kehidupan ya. Jadi nak, kalau kita itu ada orang tua yang sedang berbicara yang serius, kita tidak boleh mengganggu, kita tidak boleh menjawab-jawab orang tua yang menasehati kita, kita juga tidak boleh melawan ya, supaya muncul apa? Kita saling menghargai, menghormati, saling menyayangi dan memberi perhatian. Bodhisattva pernah terlahir di keluarga Brahmana Senaka ya, menjadi seorang Brahmin tua yang memiliki 1000 keping uang emas, yang dimana 1000 keping emas itu dihabiskan oleh keluarga besarnya. Akhirnya Brahmin tua itu karena uangnya sudah dihabiskan sama keluarga yang dititipin uang emas itu, dinikahkan dia dengan saudaranya ya, saudara yang dititipkan uang itu. Kemudian mereka ternyata memiliki sifat yang licik. Ia memaksa si Brahmin tua itu oleh istrinya dipaksa untuk mencari pembantu supaya istrinya dapat hidup enak, tidak susah. Dia tidak mau kerja sendiri ya. Kemudian kepergiannya itu, jadi istrinya ini selalu menyuruh suaminya si Brahmin tua itu untuk pergi bekerja keras mencari harta, mencari uang ya. Saat disuruh dia pergi mencari uang, hanya dibekali nasi dan tepung goreng. Suatu hari Brahmin tua itu pergi mengumpulkan uang. Di sana dia pergi berjuang, bekerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak. Itu tuntutan dari istrinya. Setelah berangkat kerja, di perjalanannya si Brahmin tua ini berhenti. Dia memakan bekal yang diberikan oleh istrinya. Dia setelah makan, selesai dia memakan bekalnya itu, dia pergi ke parit meminum air parit. Kemudian saat ditinggal bekalnya itu di bawah pohon, dia pergi ke parit itu, ada seekor ular yang masuk ke dalam tas bekalnya si Brahmin tua. Karena apa ular itu mendekat? Karena mencium bau atau aroma tepung goreng yang dia bawa untuk bekalnya itu ya. Kemudian untuk membangkitkan Brahmin tua, sosok dewa pohon berkata, "Oh Brahmin, jika kamu pulang istrimu akan mati, tetapi jika kamu tetap meneruskan perjalanan, maka kamulah yang akan mati." Kenapa sih dewa itu berkata begitu? Karena di dalam bekalnya itu, di dalam tas bekalnya itu ada seekor ular yang sangat ganas sekali. Kalau si Brahmin tua yang bawa tasnya, maka dia akan dipatok mati. Kalau dia bawa pulang sama tasnya itu, maka ular itu akan keluar dari tasnya, akan mematikan istrinya. Selanjutnya yaitu saat bulan purnama, banyak orang berkumpul mendengarkan ajaran Pandik Senaka, yang pada saat itu si Brahmin tua tadi datang ke tempat itu, ke tempat berkumpulnya orang-orang yang sedang mendengarkan ajaran tadi ya. Pada saat di situ akhirnya ular itu keluar dari tempat bekalnya tadi. Kemudian keluar, dan ular itu digiring keluar dari ruangan. Dia keluar dari tas itu, masuk di tempat orang-orang yang sedang berkumpul itu. Sehingga Brahmin tua itu menggiring keluarlah ular itu ya, sehingga Brahmin tua selamat, dan dia pulang pun akhirnya istrinya juga selamat karena ularnya tidak terbawa pulang. Hal ini terjadi maksudnya dia nyawanya si Brahmin tua ini selamat dan istrinya selamat adalah berkat kebijaksanaan Bodhisattva. Dalam hal itu Buddha berkata, dengan penyelidikan kebijaksanaan aku menyelamatkan Brahmin. Itu dalam kebijaksanaan tiada yang membandingkan. Inilah kesempurnaan dalam kebijaksanaan, yang maksudnya adalah jika dia mengingatkan seseorang yang dalam bahaya, maka dia akan menyelamatkan nyawa orang lain.
Demikian penjelasan materi pada video kali ini. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan pada video kali ini. Dan semoga kita semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak semuanya. Sampai jumpa. Namo Buddhaya.